Kaget ya. Oke, main konsumen, berjumpa lagi dengan Mr. Kucel seperti biasa bersama Dika Autocare. Kali ini kita akan membahas sebuah fakta dan realita yang ada di lapangan dan fenomenal di bengkel-bengkel AC dari Sabang sampai Merauke, khususnya AC mobil ya. Teman-teman pernah ngeliat nggak atau mengalami sendiri atau menjadi pelaku itu sendiri? Gara-garanya tanda kutip murah tapi korbannya nggak kaleng-kaleng men. Gara-gara apa? Freon palsu. Nah Indonesia kan gitu ya, termasuk saya. Mungkin teman-teman juga mungkin jadi pelaku ya. Segala sesuatu tuh nyarinya yang murah, bukan yang berkualitas. Karena kalau berkualitas tapi tahulah ya, kantongnya tebel. Kalau yang murah kan cukup kejangkau dengan kita. Tapi ada juga kok barang berkualitas, tapi asal jangan salah pilih. Itu aja cluenya ya. Ada yang murah berkualitas sebenarnya ada, cuman kita kadang-kadang kurang jeli dalam memilihnya. Referensi dari teman mungkin, ya kan? Atau kredibilitas yang jual mungkin, kan itu harus kita pertimbangkan. Kira-kira seperti apa faktanya ya, mobil baru gara-gara freon murah jadi berantakan. Nanti kita sepilkan. Ya ikutin Mr. Kucel ini selain konten, kuli juga. Ini kita bongkar spare part dulu, kita baru belanja ya. Ini untuk kebutuhan teman-teman juga yang barang affordable, yang murah tapi berkualitas nih. Kita banyak sekali belanja mah nggak kaleng-kaleng nih. Ya, nggak kaleng-kaleng, aluminium isinya kita turunin. Nah, sambil nurin kita bantu jawab ya teman-teman. Fakta di lapangan itu terjadi kemarin. Harusnya mobil sih masih garansi ya. Itu produk-produk mobil bengkel resmi ya. Setelah mengejar freon murah sih, tapi cukup menarik ya. Tidak salah juga, karena salahnya adalah penjualnya. Kenapa sih murah tapi harus barang palsu gitu ya? Nah, akhirnya AC mobil jadi korban gitu. Padahal ini kan harusnya kan masih garansi dari dealernya. Berhubung ini accident ya, ceritanya gini kronologinya. Mobil accident habis mentok trotoar, walhasil kan nggak mungkin klaim garansi dong, pasti diperbaiki sendiri. Nah masalahnya adalah mencari montir atau mekanik atau referensi partnya itu yang murah-murah. Walhasil ketemu freon murah ini. Murah biayanya tapi hitungan minggu ternyata problem AC-nya nggak dingin. Setelah kita cek ya, kita turunin all spare partnya mulai dari kondensor, evaporator, kompresor. Ternyata kondisi kondensornya itu ngebul-ngebul kayak truk yang gagal uji emisi, ngebul nggak karu-karuan. Berarti indikasi apa? Terjadi pembakaran di dalam instalasinya. Setelah kita cek kondensornya, sekarang kita cek evaporatornya. Padahal kondisi evaporator itu masih bagus gitu ya, masih bening banget dan masih kinclong, bener-bener kayak baru. Begitu kita cek sama ngebul juga. Penasaran sampai ada bolong, kita tes bocor, nggak bisa diapa-apain. Kita penasaran dong sama kompresornya, kita buka lagi kompresornya. Sebelum kita buka, kita putar-putar, ngebul juga, keluar asapnya. Tapi nggak keluar jinnya ya. Kalau keluar jin masih mending. 3 permintaan gitu ya, ganti tetap ujung-ujungnya ganti juga ya. Walhasil kita buka penasaran, ternyata kompresornya sudah campur lumpur, tapi nggak ada padinya, nggak ada jagungnya, lumpur, udah nggak bisa diapa-apain. Berarti di dalam itu terjadi pembakaran antara freon dan oli sehingga terjadi kerak nek bahasane wong Tuban, merengit sangit gitu ya. Akhirnya kompresor macet dan walhasil itu nggak bisa diapa-apakan dan diganti total. Kan sebuah kerugian. Gara-gara 50.000 jadi mengeluarkan uang 9 juta, 10 juta, 15 juta tergantung mobilnya. Ingat pesannya, jangan cuma kejar murahnya doang, tapi pertimbangkan kualitasnya. Referral dari teman, referensinya ya. Kredibilitas toko atau bengkelnya seperti apa, perlu kita gali informasinya ya. Jangan asal beli dan jangan asal pilih. Nah, masalahnya timbul dari mana sebabnya? Nih saya jelasin. Sebelum saya jelasin, saya minum dulu ya. Ngomong tok gak ngombe ya aus cak ya. Nikmatnya didustakan. Rokok saya kan boleh ya, ben fresh. Karena rokok itu salah satu sumber inspirasi. Gang rokok ya budek cak pikirannya ya. Jadi sebabnya yang pertama itu dari freon palsu. Bisa dong, freon palsu juga murah gitu kan. Itu indikasi sebabnya kenapa kok dia bisa merusak seperti itu tadi ya. Freon palsu yang Anda beli itu harusnya freon murni R134, tapi faktanya murni R134 itu hanya di labeling tok, mereknya tok, isinya kan kita nggak tahu ya. Itu ya. Terus yang kedua, salah mengisi freon. Bisa juga, namanya juga orang pengen tahu, mencoba, pengen efisien, murah deh isi sendiri.
Atau panggil tukang AC rumah deh, pasti juga bisa, sama-sama tukang AC. Nggak taunya salah ngisi freon, itu bisa juga dan ada kasusnya. Nih saya kasih tahu ya, freon itu ada beberapa macam ya, dan fungsinya beda-beda. Beberapa macam dan fungsinya beda-beda. Ini kita sebutkan satu persatu. Yang pertama itu ada R12 ya, itu dulu tuh Motoba tahun 90-an, mungkin tahun 80-an pakainya R12. Ada R22, ini keperuntukannya untuk AC rumah, AC ruang ya. Terus R11 itu fungsinya untuk clearance atau flushing kondisi instalasi AC mobilnya. Jadi ada R12, ada R22, ada R11 gitu ya. Peruntukannya beda-beda. Kalau R12 untuk mobil Motoba dulu itu belum ramah lingkungan, diisi ke mobil sekarang bisa hampir mirip. R22 keperuntukannya AC rumah, terus diisi ke AC mobil bisa, kenapa nggak bisa? Tergantung manusia, tapi apa? Merusak. Kalau tanya bisa, ya bisa-bisa aja. Orang AC mobil diisi air pakai gayung juga bisa, tapi kan nggak dingin, merusak. Kan gitu ya. Bisa dan aman yang kita bahas. Terus R11 fungsinya untuk flushing, kuras. Terus ada lagi freon keperuntukannya yang beda lagi. Ada R32, ada R1234YF, ada 152A, ada 404A. Itu fungsinya beda lagi. R32 terbarukan dari R22 ya, buat AC inverter ya. Beda lagi. Untuk AC inverter 32. Di AC mobil bisa nggak? Ya merusak. Ada 1234YF. Lah ini nih untuk khusus mobil-mobil Sultan supercar ya. Itu biasanya pakai R1234YF. Ini freon terbarukan dan belum banyak, dan harganya nggak kaleng-kaleng ya, lumayan. Terus yang ketiga tadi R152 itu untuk sealer ya, atau untuk pendingin ruangan yang untuk sayur itu bisa. Tapi sebenarnya ada juga 404 untuk sealer, untuk freezer itu bisa. Fungsinya beda-beda. Kalau 404 di C134 ya mungkin akan merusak, kan spesifikasinya beda. Kalau 404 semua suku cadangan juga 404, kompresor, terus ekspansi valve-nya juga 404. Gitu ya. Terus ada yang sudah terbarukan, yang mobil-mobil sekarang ya, sambil ngerokok menjelaskan lancar ya, lanyah gitu ya. Ini gara-gara sebatang rokok nih. Ada R134 itu sekarang oleh WHO diizinkan dan boleh dipakai. Itu sudah cenderung ramah lingkungan nyebutnya. Teman-teman kalau punya kulkas pasti ada tulisan stikernya non CFC, klorofluorokarbon. Berarti ini udah ramah lingkungan, tidak merusak ozon yang ada di dunia. Lapisan oksigen itu terjaga dengan baik dengan adanya R134. Merusak tapi tidak separah R12 dan lain-lain. R22 itu ya. Jadi seperti itu gambarannya ya. Nah, jadi kalau dilihat dari karakter, kalau R22, R12, 11 itu sifatnya kalau kena api bisa mati apinya, padam. Ya, jangan buat pemadam, nggak boleh, pakai apa saja lebih murah. Masa mau memadamkan api meleduk pakai freon R22 mahal men. Pakai apa saja, stok di rumah, ya kan? Satu gini paling cuma berapa duit, ya. Itu demi keamanan rumah tangga kita sehingga kebakaran, ya. Terus kalau yang karakter kedua tadi R32 dan 134YF itu bisa kebakar dengan suhu tertentu. Suhu tertentu atau overheating. Wah, panas banget tuh bisa. Untuk info detail bisa cari di internet ya. Kota kupas ini kayaknya kepanjangan ya. Terus yang ketiga itu 134 ya. R134 itu jauh lebih ramah, netral, tidak kebakar ya. Terus netral intinya lah, dan itu cenderung lebih ramah lingkungan. Dimengerti ya? Pokoknya kalau belum mengerti silahkan komen, nanti akan saya bantu jawab dan jelaskan di situ. Nih yang ketiga ya, kenapa kok terjadi semuanya rusak? Bisa juga dari olinya tidak sesuai standar ya. Nah, oli AC itu pakai apa sih? Kalau untuk sekarang ini, sekarang sudah nongol ada dua tipe. Yang pertama tuh PAG, atau kalau dari Denso itu ada dua ya. Yang pasti tipenya PAG ya. PAG itu kalau kita jelaskan poly alkalin glikol, itu tipenya. Kalau kita ulas ya itu harus dijelaskan lebih detail lagi, kelamaan. Intinya tipenya tipe PAG. Mereknya macam-macam. Bukan bicara merek ya, tipe jenis yang terkandung dalam olinya, sintetis PAG, poly alkalin glikol. Itu yang terjadi ya, yang ada gitu ya. Mereknya macam-macam, ada Denso, ada Duon, ada apapun ya. Nah, tapi dari Denso sekarang itu sudah mengeluarkan namanya PAG 11 atau Denso 11 ya.
Denso 8 itu untuk 134 kompresor produk Astra Toyota dan Astra Daihatsu, itu cocok banget pakai Denso 8. Terus sekarang ND11 itu cocok untuk mobil-mobil listrik. Nah, karena apa kok ngeluarin PAG 11? Kalau PAG 8 atau ND8 itu masih mengandung mineral cukup banyak sehingga gampang dialiri listrik. Nah, kalau ND11 itu untuk cocok untuk mobil-mobil listrik, kompresor listrik, karena dia tidak kadar mineralnya rendah, zero, nggak ada, cenderung tidak gampang dialiri sehingga potensi untuk konslet itu kecil. Nah, bisa juga rusak dari situ ya. Salah oli juga menyebabkan rusak. Maka hati-hati, pilih bengkel jangan asal-asal oli ya. Takutnya PAG tapi cuman labeling tok, tapi isinya oli Pertamina ya, oli diesel. Ya kan masalah juga, nggak boleh. Sama-sama oli tapi nggak bisa. Atau dikasih oli dieselnya punya oli 5W ya kan. Ya sama-sama lebih encer tapi nggak bisa juga. Pastikan pakai oli yang tepat, tipenya adalah PAG, polin, alkalin, seperti itu tadi gitu ya. Aku lali di sini kan ya. Oke, itu untuk olinya ya, pastikan jangan salah pilih. Nah, dari sekian rentetan yang salah tadi, mulai dari isi freon, pengisian freonnya dari freon yang palsu, pengisian freon yang tidak sesuai spesifikasi nggak tepat, penggunaan olinya nggak pas ya tepat atau kebanyakan juga bisa. Lah terus dampaknya ya dari kesalahan-kesalahan beruntun tadi itu akibat pemilihan yang affordable yang murah tidak terukur dan kredibilitas kualitas tidak terukur, hasil terjadilah penyumbatan instalasi dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tadi. Misalkan gara-gara oli palsu atau salah isi freon, akhirnya apa? Terjadi pembakaran di dalam dan semua kerak dan nyumbat ya, kayak tadi kompresor tadi di atas kita liatin. Itu akhirnya mengakibatkan instalasi AC tidak sirkulasi dengan normal, cenderung mengeras dan merengit-sangit, walhasil AC tidak berfungsi dengan baik dan komponen AC-nya sehingga rusak total. Sebuah kerugian yang tadinya pengen hemat tidak terukur, tidak punya datanya, akhirnya menjadi boros juga tidak terukur, nggak kira-kira, di luar perkiraan, di luar ekspektasi. Dimengerti ya? Pokoknya mudah-mudahan ini insight nih ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau nggak paham, boleh ditanyakan aja nanti di komen-komen itu, tak jawab. Teman-teman, ini poin yang paling penting. Dengarkan baik-baik ya. Poin yang paling penting. Cara mengetes bagaimana mengetahui freon itu palsu atau tidak. Yang poin yang pertama yang pasti sih, cari pabriknya atau importirnya. Biasanya dia punya alat ukurnya. Nah, kalau di Kautokel udah pasti udah kontrak kerja sama importir atau prinsipal yang mempunyai produk itu dan ditunjukkan semua data labnya, semuanya detail, kadar mineralnya, freonnya berapa, semuanya ada, bahan ini ramah dan tidak kebakar. Terus yang kedua itu cara paling simpel, otodidak. Ini ilmu lapangan ya, lagi-lagi itu namanya juga orang lapangan, instingnya jauh lebih kuat. Ini akan saya contohkan nanti. Coba, saya udah punya dua freon nih, freon kaleng sama freon tabung. Cuman kaleng saya ambil satu sampel aja, kita beli di toko yang paling murah ya. Ini saya beli toko paling murah, range-nya 40 sampai 50 ribu, paling murah yang saya beli ya. Terus yang satu freon tabung, ini freon yang saya sudah kontrak kerja selama setiap tahun tuh berberi kontrak ya, dan importer dan prinsipalnya jelas, kita tahu, udah dilaporkan hasil analisnya semuanya asli. Nanti perbandingan seperti apa, kita tes pakai korek ya, pakai korek. Ini bukan untuk membakar rumah tangga tetangga sebelah, untuk bakar freon. Nggak boleh rumah tangga sebelah dibakar ya, apalagi membakar rumah orang. Nah, itu kriminal. Kalau kita bakar freon, kita tes ini palsu atau tidak gitu ya. Kalau palsu, nanti kalau freon ini nggak cocok di AC mobil yang karakter 134, berarti nggak boleh kebakar. Itu aja ciri-cirinya ya, nggak boleh kebakar kalau emang spesifikannya untuk R134. Oke, cus kita tes. Jangan kemana-mana, kita tes dulu. Nggak meledak, nggak aman. Kalau meledak pun paling juga saya nanti. Kalau teman-teman hanya nonton aja kan, paling tepuk tangan kalau saya kebakar ya kan. Seneng kan? Seneng, saya tahu kalau teman-teman tuh lihat penderitaan saya. Oke, kita tes. Ini kita tes. Ada korek, ada freon tabung, ada freon kaleng. Nah, ini mereknya tak tutup ya, karena saya tidak mau merusak produknya orang. Intinya freon. Di sini juga R134. Terus di sini juga ada tulisan R134 juga ya, ada semuanya lah intinya ya. Saya tutup ya, ada 134-nya. Ini kita tes yang tabung terlebih dahulu ya. Kita tes koreknya menyala ya. Ya.
Ini kita buka pelan-pelan. Berdengaran berdesis ya. Ya, aman. Ya ada. Setelah mati ya. Tuh panas. Aman ya. Aman, nggak kebakar, malah mati ya tuh. Nah, ini yang kedua. Freon kaleng yang saya beli murah, cuman sekitar 50 ribuan dari toko-toko yang ada di jalanan ya. Kita beli gini. Murah 50 ribuan. Ini kalau dipakai di AC mobil kira-kira cocok gak? Sama, kita buka pelan-pelan. Ya, berdesis ya. Pelan-pelan, kasih kencang-kencang. Wah, bau banget. Hah! Kita tes lagi ya. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman ya. Ini dipastikan ini 134-nya ya. 134 ini hanya labeling aja, tapi isinya kita nggak tahu. Bisa R22, bisa R32, atau bahkan lebih buruk dari itu kita juga nggak tahu. Yang pasti kalau karakternya seperti ini tidak pas untuk mobil yang spesifikasinya Freon R134. Tadi tak jelaskan, R134 itu sifatnya netral. Dia tidak gampang terbakar kalau kena api. Jauh lebih aman. Aman buat kitanya, juga aman buat lingkungan. Dipahami nggak sampai di sini? Jangan suruh ngetes lagi nih. Ini kalau kebakar baunya wah, nyegrak nih di hidung ya, bahaya. Nah, ini tadi kan kita tes dari menyala atau tidak. Kalau R134 murni, ini murni berarti ya tidak terbakar sama sekali karena karakternya itu netral. Kalau R134 tidak terbakar ya. Jadi kalau dari bau kita bakar kayak gini ya, kita buka pelan-pelan. Baunya tetap ya, sama-sama tajamnya juga. Kalau kita cium gini ya, cuman tidak menyala. Kalau ini baunya ya, kalau kita coba ya, kita coba lagi. Oh, kan keluar asap ya. Ini baunya lebih tajam, asapnya itu sampai hitam begitu. Karena apa? Freonnya terbakar. Dari hasil pembakaran itu baunya akan lebih tajam. Kalau ini bau kena api tapi tidak terbakar, tapi baunya nggak terlalu tajam. Kalau ini tadi dibakar, menyala dan keluar asap, dan asapnya tuh tajam, pedih kena hidung, pedih kena mata. Gitu ya. Ini ilmu otodidak, ilmu lapangan. Jangan coba di rumah dan jauhkan dari anak-anak. Oke? Oke, teman-teman, biarpun mencari produk yang affordable ya, yang terjangkau, kita kasih trik dan tip yang simple, yang paling gampang gitu ya. Tetap affordable-nya dapat, terjangkaunya dapat, kualitasnya juga dapat. Bagaimana? Pastikan yang Anda beli itu Freon dari tabungnya sudah tercantum tulisan Freon R134 murni. Setelah itu pastikan penjualnya juga bisa meyakinkan punya nggak sertifikasi bahwa yang Anda jual itu adalah Freon murni, gitu ya. Terus yang ketiga, cari toko yang kredibilitasnya bagus atau bengkel yang kredibilitasnya bagus. Bayar referensi teman-teman atau brand referensi teman-teman atau keluarga Anda yang pernah mencoba atau beli produk itu, gitu ya. Tapi yang pasti kalau di Autocare, freonnya semuanya kita kontrak sama importer langsung, dan semua sudah tersertifikasi dan teruji secara klinis bahwa yang dijual murni R134 dan bisa dibuktikan. Kalau misalnya teman-teman sidak nih di Autocare pakai apa nih, walaupun di sini nggak kita sepilkan ya, karena dia kata nggak di endorse. Kalau di endorse masa sepilkan nih, makanya mereknya atau tutupin kan ya, karena kita nggak di endorse. Tapi kalau teman-teman kalau sidak langsung ke gudang, kita punya, ada mereknya, ada di situ. Ada 3 produk kita pakai ya, 3 produk saat ini kita pakai, dan itu semuanya murni R134. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, servisasi mobil itu jangan nunggu ada masalah atau nunggu tidak dingin. Sama halnya nunggu ada masalah, nunggu tidak dingin, sama halnya nunggu menguras uang istri, uang tabungan jauh lebih banyak. Makanya di Autocare itu cocoknya lakukan preventive maintenance secara berkala, sehingga kerusakan besar itu juga akan jauh lebih terukur. Itu clue dari di Autocare. Tapi ya nanti kita besok itu akan membahas tentang yang lebih gokil lagi, yang lebih aneh dan ada dipertanyakan. Freon R134 kalau diganti dengan LPG bisa nggak sih? Ayo teman-teman udah tahu belum? Kesimpulannya sama nggak karakternya Freon sama LPG? Itu next video ya, besok akan kita buat. Yang pasti jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di Autocare akan selalu memberi mentransfer knowledge, pengalaman yang sependek saya ketahui apapun tentang AC, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, sampai jumpa di video selanjutnya.